kita semua sehingga kita boleh ada dalam suatu persekutuan SMK Negeri 2 Manado. Dan pada saat ini ibadah kita akan segera dimulai. Untuk itu dalam persiapan saya undang untuk semua berdiri dan kita menyanyi bersama naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus, sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Kita tahbiskan ibadah ini. Persekutuan ibadah SMK Negeri 2 Manado saat ini kiranya boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi bersama-sama Selidiklah akan daku. Selidiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Pada saat ini kami menghadap hadirat-Mu Tuhan karena kasih dan penyertaan-Mu sehingga kami boleh ada dalam ibadah kami pada saat ini. Pada saat ini juga Tuhan kami mau mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang sering dan selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik itu lewat pikiran, perkataan maupun perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu Bapa, kami mohon ampunilah dan layakkanlah kami untuk disebut anak-anak-Mu. Inilah doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyi bersama-sama Kumaus Tertibu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena pada saat ini Engkau telah melayakkan kami untuk beribadah kepada-Mu. Dan saat ini Tuhan kami akan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mau memberkati hamba-Mu yang Engkau utus pada saat ini agar supaya hamba bisa berkata-kata hanya seturut dengan maksud dan tujuan dari-Mu Tuhan. Engkau juga berkati bagi semua yang ada dalam peribadatan ini Tuhan, agar supaya mereka bisa fokus, mereka bisa beribadah kepada-Mu, dan mereka bisa mengerti apa maksud dan tujuan dari-Mu Tuhan. Inilah doa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Matius 6 ayat 33 sampai 34. Sekali lagi, dalam Matius 6 ayat 33 sampai 34. Firman Tuhan berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup pula untuk sehari. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyi bersama Seperti Rusa yang Haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanda gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, sebab hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom, damai di hati. Tema ibadah kita pada saat ini ialah prioritaskan Tuhan dalam segala hal. Berbicara tentang prioritas menunjukkan kepada suatu sikap hidup yang bisa mengutamakan yang terpenting di antara yang penting. Sekali lagi, berbicara tentang prioritas menunjuk kepada suatu sikap hidup yang bisa mengutamakan yang terpenting di antara yang penting. Hal ini juga berkaitan dengan kebutuhan manusia yang sangat kompleks. Kita sering diperhadapkan dalam suatu pilihan antara Tuhan, keluarga, pelayanan, dan pekerjaan. Ditambah lagi dengan tawaran-tawaran duniawi yang sangat menggoda dan berpotensi untuk membuat kita bisa kehilangan fokus kehidupan kita. Kita dihadapkan kepada suatu pilihan kehidupan mana yang harus kita prioritaskan. Tentunya saudara-saudara, kalau kita yang beragama Kristen, kita yang bisa dikatakan pengikut Tuhan, kalau mungkin ada seseorang yang bertanya kepada saya atau saudara-saudara, mereka bertanya kepada kita, pasti dengan bangganya kita akan mengatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi prioritas hidup kita. Tetapi apakah benar demikian? Contohnya, sebagai bukan hanya anak muda tetapi juga orang-orang dewasa, bahkan yang sudah berkeluarga, kita mengatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi prioritas hidup kita. Tetapi pada kenyataannya, bangun pagi, kita bukan mencari Tuhan, bukan bersyukur kepada Tuhan, bukan memohon kepada Tuhan untuk menuntun hidup kita di sepanjang hari, tetapi pada kenyataannya kita meraba kiri kanan untuk mencari handphone, buka WA, FB, IG, TikTok, dan lain sebagainya. Begitu juga sebelum tidur. Bukannya kita mencari Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menuntun seharian penuh aktivitas kita, tetapi kita malah bermain handphone sampai ketiduran. Apakah itu yang bisa dikatakan Tuhan yang menjadi prioritas hidup kita? Tentunya tidak, saudara. Banyak orang Kristen bertanya-tanya di dalam hati, kalau kita mengikut Tuhan, katanya hidup kita akan diberkati. Apa saja dibuatnya berhasil, semua usaha akan dilancarkan, dan kita akan terbebas dari suatu masalah. Namun, mengapa tidak demikian? Adalah benar, bila hidup di dalam Tuhan selalu ada berkat, perlindungan dan juga jaminan pemeliharaan karena ada penyertaan Tuhan di setiap langkah hidup kita. Tetapi bukan berarti, saudara, kita ada berkat tetapi kita tidak mempunyai masalah. Berkat yang saya dapat katakan di sini bukan hanya materi, tetapi kesehatan, kekuatan kita ada sampai sekarang ini adalah berkat dari Tuhan. Seperti janji Tuhan,
dalam Ibrani 13 ayat 5b, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tapi ada kalanya dalam perjalanan hidup ini, kita diperhadapkan dalam jalan yang berbatu, penuh cadas, dan mendaki, ada masalah dan ada ujian. Namun saudara-saudara, yakinlah bahwa semua adalah bagian dari proses yang harus kita jalani. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kita bisa baca dalam 1 Korintus 10 ayat 13b. Seperti ada lagu yang berkata seperti pelangi sehabis hujan. Seperti pelangi sehabis hujan itu bisa diartikan bahwa kita mengalami pergumulan hidup, tetapi setelah itu ada kebahagiaan yang Tuhan sediakan kepada kita semua. Semua hal yang saya sebutkan tadi, menurut sikap hati itu bisa menuntut kita menuntut sikap hati yang tepat dalam menentukan keputusan yang tepat di saat yang tepat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini firman Tuhan akan menuntun kita menemukan apa yang menjadi prioritas hidup kita, yaitu tentunya Tuhan dan kebenarannya menjadi prioritas yang terutama. Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit, ketika membahas tentang apa yang membuat manusia khawatir, di bagian akhir dari khotbahnya dalam Matius 6, Tuhan Yesus mengatakan demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam Matius 6 ayat 33, bacaan kita pada saat ini. Tekanan yang ingin Tuhan Yesus berikan kepada kita ialah bahwa prioritaskan Tuhan dalam segala hal, maka semuanya akan Tuhan berikan kepada kita. Jika kita prioritaskan Tuhan, jika kita mengutamakan Tuhan dari segala hal, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan kita. Ada bonus-bonus yang Tuhan akan berikan kepada kita. Mungkin bonus pekerjaan, kesehatan, kekuatan, orang tua yang berkemampuan, itu merupakan bonus yang Tuhan berikan kepada kita. Agar janji berkat pertolongan, pemeliharaan, dan pembelaan Tuhan benar-benar digenapi dalam hidup ini, ada harga yang harus kita bayar, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara-saudara, carilah dulu kerajaan Tuhan, maka semuanya yang saya sebutkan tadi itu bisa kita dapatkan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita memperhatikan waktu untuk berdoa, menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan akan firman-Nya, tekun beribadah dan serta melayani Tuhan sepenuh hati kita. Amin. Kita nyanyi bersama-sama, Tuhanku berjanji. Tuhan, ku sungguh mengerti, ku selalu menyakiti hatimu. Kadangkala ku lupakan Engkau di saat aku hidup bahagia. Semua telah ku sadari, tiada arti dalam hidupku tanpa Yesus beserta diriku. Ku tertidur dalam kegelapan. Saat ini Tuhanku berjanji, ku tetap selalu di sisimu. Walau penuh cobaan di hati, tetap namamu ku panggil terus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas kasih dan tuntunanmu kepada kita semua sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Bapa, tadi kami telah mendengarkan serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mau memberkati kami, Engkau mau memberikan hikmat bagi kami, agar supaya kami bukan hanya menjadi pembaca, pendengar setiap firman-Mu, tetapi kami dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, pada saat ini kami
mau berdoa agar supaya Engkau mau memberkati kami, agar supaya kami hidup memprioritaskan Engkau Tuhan, kami hidup mengutamakan Engkau Tuhan dari segala apa yang kami pentingkan. Bapa, kami mau berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Engkau berkati mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan sampai pedesaan. Engkau memberkati pemerintah kami Tuhan, agar supaya mereka bisa menjalankan roda-roda kepemerintahan mereka dengan baik, hanya seturut dengan kehendak-Mu, agar supaya tercipta bangsa yang adil, tentram, dan damai. Kami mau berdoa Tuhan bagi lembaga SMK Negeri 2 Manado. Engkau mau memberkati kepala sekolah yang ada, agar supaya dia dapat memanajemen, dia dapat mengatur sekolah ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau berkati guru-guru, para siswa yang ada, agar supaya mereka bisa merasakan, mereka bisa menumbuhkan rasa kerjasama yang baik, rasa saling menghargai, rasa saling menghormati, agar supaya bisa apa yang menjadi cita-cita dan harapan sekolah kami SMK Negeri 2 Manado hanya seturut dengan kehendak Tuhan, dan apa yang dicita-citakan boleh berhasil. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga bagi kami semua yang beribadah pada saat ini. Engkau mau memberkati kami, Engkau mau memberkati keluarga kami, mama, papa, adik, kakak, anak. Engkau berkati, Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan, umur panjang, hikmat yang berasal daripada Tuhan, agar supaya mereka bisa menjalani hari-hari hidup mereka dengan penuh rasa takut akan Tuhan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa bagi kami semua yang hadir pada saat ini. Berikanlah kami kekuatan, kesehatan. Sebentar kami akan melaksanakan tugas dan aktivitas kami selanjutnya Tuhan, agar supaya Engkau mau memberkati kami, agar supaya tugas dan kewajiban kami pada saat ini boleh terselesaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah yang menjadi doa syukur serta permohonan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita menyanyi bersama-sama, tapi sebelumnya saya undang kita semua untuk berdiri. Kita menyanyi bersama doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai dari saat ini, besok sampai Maranatha. Amin. Ibadah kita pada saat ini telah selesai. Shalom, selamat pagi.